Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Muhammad Farid Ansori dari SMPIT Ummul Qura Depok, dan saat ini diberikan amanah untuk diwakil Kepala Sekolah bagian kesiswaan. Ya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Nama Foundation atas program EduLead-nya yang begitu apa ya istilahnya sangat begitu menarik dan begitu bermanfaat buat kami ya, sehingga di ujungnya kami mencoba untuk membuat satu penelitian yang berkaitan dengan apa namanya materi-materi yang memang sudah kami pelajari di program EduLead. Iya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan penelitian kecil saya dengan judul Implementasi Kepemimpinan Terdistribusi dalam Pengelolaan Program Minat dan Bakat. Kalau di dalam sekolah kami, program minat bakat ini meliputi kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kelas khusus. Tentunya di SMPT Ummul Qura Depok. Yang melatar belakangi penelitian kami ini, yaitu yang pertama, mungkin kita tahu bersama ya tentang pengelolaan kegiatan minat bakat. Hampir di semua sekolah menengah, khususnya sekolah menengah pertama ini, pengelolaannya itu sangat kurang. Karena mungkin dipandang bukan sebagai prioritas utama, dan rata-rata sekolah itu menentukan prioritas pertama itu pada bidang kurikulum ya, di kegiatan pembelajaran mata pelajaran baik mata pelajaran wajib maupun mata pelajaran lokal ya. Nah, pentingnya apa nih? Pentingnya ini untuk peningkatan prestasi non akademik siswa, sehingga siswa itu bisa bisa mengupgrade ya bakat mereka dengan difasilitasi oleh sekolahan. Oke, tujuan penelitian kami yaitu mengetahui sejauh mana penerapan kepemimpinan terdistribusi dilakukan dalam program minat bakat di SMPT Ummul Qura. Dan ini juga bertujuan untuk melakukan evaluasi dalam penerapan kepemimpinan terdistribusi ini pada pengelolaan program minat bakat. Dan tentunya dari evaluasi ini nanti harapannya akan ada perbaikan ya dari hasil penelitian ini, bisa dijadikan landasan untuk perbaikan dalam pengelolaan kegiatan minat bakat, sehingga kedepannya itu bisa menghasilkan siswa-siswi yang memiliki prestasi-prestasi yang bagus ya, seperti itu. Nah, dari penelitian yang saya laksanakan, ya otomatis ini ada beberapa pertanyaan yang nanti jawabannya itu mudah-mudahan bisa ditemukan dalam hasil penelitian, yaitu yang pertama, sejauh mana kepemimpinan terdistribusi diterapkan dalam pengelolaan program minat bakat yang ada di SMPIT Ummul Qura Depok. Nah, yang kedua itu bagian-bagian apa saja sih yang menjadi sasaran dalam kepemimpinan terdistribusi dalam pengelolaan program minat bakat di SMPT Ummul Qura Depok. Nah, ini dua pertanyaan ini harapannya nanti bisa ditemukan jawabannya di hasil dari penelitian kami. Ya, untuk metode penelitian yang saya laksanakan, yang pertama itu adalah share questionnaire atau angket ya. Nah, di angket ini ada 7 pertanyaan yang berkaitan dengan kepemimpinan terdistribusi. Nah, setelah itu hasil dari angket kami analisis ya, saya analisis. Setelah dianalisis, kami melaksanakan FGD atau Focus Group Discussion, yaitu dengan ketujuh responden yang memang kami berikan kuesioner tadi gitu. Nah, fungsi dari FGD ini untuk menguatkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden atau staf-staf tadi ya yang mengisi kuesioner tadi, agar lebih akurat lagi gitu untuk jawaban-jawaban yang memang sudah diberikan. Nah, setelah itu baru kami simpulkan hasil penelitian tadi, yaitu hasil kuesioner yang didukung oleh hasil FGD. Ya, hasil penelitian yang saya dapatkan
Ya, alhamdulillah ini 100% nih staf merasa diberikan kewenangan yang lebih ya sesuai dengan posisinya masing-masing. Nah, kewenangan apa saja sih? Ini hanya contohnya saja. Misalnya menentukan pelatih minat bakat ya, atau menentukan apa namanya ya kegiatan-kegiatannya itu apa saja ya. Kalau biasanya untuk ekstrakurikuler, apakah misalnya nih, apakah coding itu masih layak untuk diadakan lagi. Terus apakah apa namanya ada program baru, misalnya program-program yang berkaitan dengan sinema atau dengan art, misalnya sinematografi atau fotografi. Nah, itu apa namanya kami berikan kebebasan kepada teman-teman untuk menganalisis sampai nanti kita diskusikan dan kita putuskan, oh iya yang akan kita laksanakan untuk kegiatan-kegiatan minat bakat itu ini. Nah, seperti itu. Terus pengelolaan keuangan juga, pengelolaan keuangan terkait dengan ini, dengan kegiatan minat bakat ini karena bersumber dari dua ya, dari hibah pemerintah dan dari orang tua ya. Untuk itu, untuk staf keuangan ya khususnya kami berikan kewenangan untuk pengelolaannya. Terus untuk administrasi-administrasi ketika pelaksanaan kegiatan, nah itu adalah wewenang dari sekretaris dan lain sebagainya ya terkait dengan penagihan biaya dan lain sebagainya itu untuk bagian keuangan. Nah, untuk yang pertanyaan kedua yaitu tentang kebijakan ya, kebijakan dari masing-masing staf dengan posisinya masing-masing itu 85,7% itu merasa diberikan kesempatan untuk membuat kebijakan ya itu. Nah, untuk apa namanya selebihnya sampai 100% itu ya mungkin ada beberapa hal yang memang mereka belum merasakan ya, belum merasakan diberi kewenangan untuk membuat kebijakan. Nah, terkait dengan support dari pimpinan ya, dalam hal ini wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, jadi teman-teman staff itu merasa sudah diberikan support. Nah, support ini dalam bentuk apa? Nih, dalam bentuk motivasi kerja ya, motivasi kerja bisa dalam bentuk bimbingan, bisa dalam bentuk coaching. Nah, itu alhamdulillah semuanya itu merasa diberikan support oleh pimpinan. Nah, selanjutnya untuk 71,4% responden diberi kebebasan ya, diberi kesempatan ya, diberi kesempatan oleh pimpinan untuk menentukan program-program. Misalnya untuk kegiatan ekstrakurikuler fotografi nih, ini ada perlombaan, terus ada seminar atau ada hal-hal yang lain. Nah, itu diberikan kesempatan kepada teman-teman staf untuk menentukan program-program tersebut. Otomatis harus selalu dikomunikasikan dengan pimpinan. Nah, untuk kesempatan berinovasi juga sangat ini diberikan ya keleluasaan kepada staf. Harapannya teman-teman itu bisa bagaimana caranya ya apa kegiatan minat bakat atau ekstrakurikuler dan kelas khusus ini bisa lebih dinikmati oleh siswa ya. Ketika siswa udah apa namanya enjoy atau menikmati dalam melaksanakan kegiatan minat dan bakat ini, harapannya mereka juga akan semakin berprestasi lagi di bidangnya masing-masing. Ya, untuk coaching ya 71,4%. Nah, ini alhamdulillah pimpinan sudah melaksanakan coaching kepada para stafnya. Ya, walaupun coachingnya mungkin tidak selalu harus formal, harus apa namanya, harus berdua saja, tapi dalam kegiatan sehari-hari ketika pimpinan apa namanya menanyakan suatu terkait dengan progres pekerjaan, nah disitulah bisa langsung mengadakan coaching dan lain sebagainya sehingga teman-teman itu tidak apa staff itu tidak merasa ya, tidak merasa dalam kondisi yang apa namanya kaku ya itu terkait dengan hasil penelitian. Nah dari diskusi ya fokus diskusi yang dari ketujuh staf apa namanya minat bakat itu
mereka merasakan teamwork yang yang terjadi sekarang ini terbangun dengan baik nih. Dan dengan adanya teamwork yang baik, ya, otomatis tercipta lingkungan kerja yang positif dan menimbulkan kenyamanan bekerja oleh teman-teman staff. Terus struktur juga jelas, komunikasi organisasi juga lebih jelas lagi daripada mungkin sebelum-sebelumnya ya, ketika kita belum fokus di kepemimpinan terdistribusi ini, gitu. Nah, ini sasaran dari kepemimpinan terdistribusi ini ada 4 tahapan yang memang ini harus apa ya istilahnya ya kepemimpinan terdistribusi itu harus engage ya di 4 tahapan ini, yaitu yang pertama tahapan planning ya. Nah, tahapan planning ini biasanya kami laksanakan sebelum awal tahun ajaran baru. Nah, di dalamnya itu kita ada yang namanya evaluasi. Nah, terus setelah evaluasi, terus ada perencanaan. Nah, sehingga di situ kita bisa merancang program apa yang akan kita lakukan untuk kegiatan minat bakat di 1 tahun yang akan datang. Nah, untuk kegiatan organizing, untuk pemetaan staff ini juga kami lakukan ya sebelum tahun ajaran baru, sehingga teman-teman itu sudah memiliki gambaran atau memiliki kesiapan ya untuk mengelola kegiatan minat bakat. Nah, di sini juga analisis job desk juga kami lakukan. Terus untuk pelaksanaan kegiatan ini otomatis semuanya itu harus kita atur, dan ini staff ini lebih diberikan kewenangan ya tentang plot waktu, schedule, terus pelaksanaan kegiatannya sendiri gitu. Nah, diakhiri dengan monitoring. Nah, monitoring itu dilakukan oleh wakil kepala sekolah bagian kesiswaan dan ketua ya, ketua minat bakat. Nah, ini bentuk monitoring ini learning walk dan learning observation. Nah, untuk learning walk ini biasanya dilaksanakan ini sebulan sekali ini. Untuk learning walk ini dilaksanakan sebulan sekali. Nah, ini bergantian antara wakil kepala kesiswaan dengan ketua minat bakat ya, ketua minat bakat. Nah, untuk learning observation atau biasa kami sebut supervisi ya, supervisi ekstrakurikuler dan kelas khusus itu kami laksanakan itu 1 semester sekali gitu. Nah, ini harapannya dengan adanya learning observation dan learning work ini, kegiatan minat bakat itu terpantau dengan baik gitu. Dan kita memiliki data untuk mengevaluasi dan nanti memutuskan apakah kegiatan tersebut kita lanjutkan atau tidak. Nah, itu data-datanya itu kita ambil dari kegiatan monitoring ini. Terus baik, ini sudah kesimpulan. Nah, ini menurut saya kepemimpinan terdistribusi ini sangat-sangat penting dalam upaya pengelolaan program kegiatan minat bakat di semua sekolah ya. Kenapa? Karena memang harapannya kegiatan minat bakat ini itu bisa menjadi unggulan dari setiap sekolah, karena siswa itu terwadahi ya, semua siswa itu terwadahi minat mereka itu, bakat mereka itu terwadahi. Mungkin agak sedikit berbeda dengan pembelajaran biasa. Kalau pembelajaran biasa, kurikulum kita masih semua siswa harus mempelajari matematika, harus mempelajari IPA, harus mempelajari bahasa gitu ya. Tapi kalau untuk kegiatan minat bakat ini kan siswa bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Oh iya, bakat saya itu di ini, di desain misalnya. Nah, mereka bisa memilih desain grafis. Oh iya, misalnya siswa masih merasa kurang dalam bentuk ini, dalam TIK-nya ya, dalam teknologi informasi, mereka ngambil kelas TIK. Terus ada anak yang hobi fotografi misalnya. Nah, mereka bisa ambil fotografi dan lain sebagainya. Dan ini sangat-sangat penting sekali. Nah, ini untuk kegiatan ekstrakurikuler, belum kegiatan kelas khusus.
Kalau kegiatan kelas khusus biasanya kami rancang itu untuk persiapan lomba-lomba atau olimpiade-olimpiade gitu. Jadi ada kelas matematika, ada kelas IPA, ada kelas bahasa, ada ya kelas bina bakat bahasa ya. Dan di situ ada satu lagi yang baru nih, ada jurnalistik. Karena memang mau nggak mau kondisi seperti ini sangat dibutuhkan sekali untuk jurnalistik. Ya, nah untuk sasaran kepemimpinan terdistribusi itu tadi ya ada 4 tahapan ya, tahapan planning, organizing, actuating, dan monitoring. Dan ini berupa siklus ya kalau menurut saya ya, siklus dan itu akan berulang lagi seperti itu untuk di tahun-tahun selanjutnya. Nah, untuk tujuan penerapan kepemimpinan terdistribusi ini ujung-ujungnya adalah prestasi siswa gitu. Jadi ketika kita bisa ya menghantarkan anak-anak untuk berprestasi di bidangnya, itu ada sesuatu yang apa namanya ya, istilah bikin bangga sekali ya bagi kita sebagai guru ya. Dan itu sangat bermanfaat sekali buat siswa-siswa ya, siswa-siswi itu karena diberi kesempatan atau diberikan panggung oleh sekolah ya untuk berprestasi seperti itu. Nah, ya, ini di end ya. Ya, di sini ada tim ya, karena kepemimpinan terdistribusi itu ya istilahnya ujung-ujungnya itu harus ada di kekuatan tim juga. Kenapa? Karena memang ketika apa namanya kepemimpinan terdistribusi itu tidak kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, itu akan sangat berpengaruh dengan kondisi tim yang kita gawangi ya istilahnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan sedikit penjelasan dari hasil penelitian saya bisa apa ya bisa bermanfaat bagi teman-teman atau bagi bapak dan ibu dan kami terbuka untuk apa namanya ya melakukan sharing dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu pemaparan hasil penelitian dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.